Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah kita sedang berada di daerah pekuburan dan nanti kita akan membahas terkait pekuburan tentunya. Dan bersama kami sudah ada Ustadz Isa Ansori yang nantinya akan membahas terkait pengurusan jenazah dari awal sampai akhir, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita mau ganteng ya. Kawin lagi nih. Kita mau kawin lagi nih. Masya Allah. Ya Ustadz, ini langsung saja kita mau mengetahui bagaimana latar belakang antum, kenapa antum bisa menjadi tim jenazah. Awal mula sejarahnya itu bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih Mas dosen atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ini saya ketemuan teman lama ini, Mas dosen ini ya. Ini pengen bagaimana tata cara mengurus jenazah. Mudah-mudahan nanti acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kaum muslimin. Amin. Baik Mas dosen. Mas dosen tadi tanya tentang profil dan bagaimana saya sampai terlibat kepada tim JNS gitu ya. Iya, betul. Baik. Mungkin teman-teman banyak yang sudah kenal saya, tapi tidak ada salahnya kalau kita memperkenalkan diri. Nama saya Isa Ansori. Saya masih istri satu dan sepertinya cukup satu karena usia sudah sepuh gitu ya. Terus terang Mas dosen, latar belakang saya itu tidak ada kaitan dengan pondok. Tidak ada dengan pondok. Bahkan mohon maaf sebelumnya, saya ini adalah latar belakangnya petarung jalanan. Jadi sebagai petarung jalanan awalnya. Kenapa? Karena saya memang seorang tentara, mantan seorang tentara, dan juga mantan pendekar. Mungkin pendekarnya mantan tapi masih bisa ya, kalau mukul gitu masih bisa ya. Tapi mudah-mudahan Allah jauhkan ya dari situ ya. Amin. Nah, itu sedikit tentang identitas saya. Mengenai saya, bagaimana saya bisa terlibat dalam tim JNS ini, mungkin saya akan cerita dari awal gitu ya. Jadi kurang lebih tahun 1998 itu Ustadz Fianto itu, beliau adalah orang yang pertama kali mengenalkan Islam bermanhaj salafi. Maksudnya dakwah salafi, kita sebut aja dakwah salafi gitu aja ya. Tepatnya di desa Bergan dan di kampung Bergan dan di kampung Timur Pasar ini. Ya kampung saya sendiri ya. Awal-awal saya tuh merasa aneh Mas dosen. Merasa aneh dengan dakwah beliau. Ini apa ini, kayak seperti pembawa ajaran baru gitu ya. Memang asing buat saya gitu ya. Bahkan saya waktu itu turut ikut mencela beliau, tapi alhamdulillah Allah tahan diri saya tidak mengganggu secara fisik kepada beliau. Dan bahkan saya juga orang-orang yang tidak setuju, tidak boleh ada kekerasan di kampung kita seperti itu. Dan alhamdulillah qadarullah sampai sekarang tidak terjadi seperti itu ya. Dan syukur alhamdulillah Mas dosen, tahun 2000 ada keinginan saya itu untuk mengaji. Ya, untuk mengaji, tetapi saya tuh ingin mengajinya kepada orang yang tidak mau dibayar. Mengaji itu maksudnya belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, tetapi kepada orang yang tidak mau dibayar. Kenapa? Karena ada alasan buat saya. Karena manakala seorang ustadz itu, dia memang tidak menjadikan bayaran itu sebagai tujuan, maka dia nanti lepas cara mengajar agama. Nah, maka pilihan saya jatuh juga kepada Ustadz Fianto gitu ya. Tadi. Ya, walaupun awal-awalnya malu-malu gitu ya, tapi ya karena ingin belajar agama, maka saya belajar. Itu terjadi tahun 2000, insya Allah kurang lebih itu ya. Terus kemudian tahun 2004 Ustadz Fianto ini adalah mengundang Ustadz Yoyo. Ustadz Yoyo yang dari Surabaya itu. Ustadz Yoyo Surabaya. Ya, yang Surabaya itu untuk menjadi salah satu narasumber di Musola Salafiyah. Itu. Musola Salafiyah yang tadi? Ya, yang punyanya Ustadz Sufianto tadi, yang di Bergan tadi. Insya Allah waktu itu berjalan sampai tahun 2006. Tahun 2006, terus saya
sangat suka kepada cara dakwahnya Ustadz Yoyo itu. Sangat suka. Akhirnya beliau, saya masih ingat sekali akhirnya beliau saya bawa makan ke warung. Kemudian di warung itu saya bincang-bincang karena di keluarga saya punya musola, namanya musola Al-Haq. Di kampung saya sendiri, di Kampung Timur Pasar. Beliau saya ajak, saya undang untuk mengajar di situ, dan alhamdulillah beliau mau untuk menjadi narasumber. Jadi Mas Hussein sampai sekarang saya itu adalah masih berguru kepada beliau, Ustadz Yoyo. Ustadz Yoyo. Dan juga Ustadz Fianto. Tetapi Ustadz Fianto itu saya ngajinya bukan di Al-Haq dan Salafiyah lagi, tapi di Al-Ilmu. Kalau sekarang itu Ustadz. Jadi itulah sekilas perjalanan saya mengenal dakwah salaf. Jadi ya tadi ya, guru saya itu yang pokok adalah Ustadz Fianto dan Ustadz Yoyo. Mungkin itu Mas Hussein sekilas ya. Berarti ilmu agama terkait janais antum ambil dari kedua ustadz tersebut gitu, Ustadz? Ya, awalnya dari Ustadz Fianto. Sebetulnya ada juga Ustadz dari Perumnas. Ya, cuman ana lupa namanya. Dan tapi yang paling banyak sekali membawa manfaat kepada saya tentang ilmu agama, tentang janais ini adalah dari Ustadz Yoyo. Dari Ustadz Yoyo terutama. Kira-kira yang dibahas pada waktu itu kitab apa? Masih ingat Ustadz? Waktu itu ya memang khusus janais. Khusus janais ya? Saya memang khusus belajar janais. Oh, tayyib. Janais. Tayyib, Ustadz. Ini ana dengar kabar antum katanya menyusun sebuah kitab khusus tentang janais. Bisa diceritakan Ustadz tentang asal mula antum kenapa kok ingin menyusun kitab tersebut dan sumber apa saja yang antum gunakan untuk menyusun kitab tersebut? Baik, menurut saya. Jadi teman-teman, tadi sudah saya katakan bagaimana saya mengenal dakwah salaf ya. Dari tahun 2000 saya terus alhamdulillah oleh Allah itu saya diberi rezeki dua hal. Pertama ada rezeki yang berikan pada saya itu, yang saya rasakan adalah saya itu rajin mencatat, Mas Hussein. Rajin mencatat dan rajin membaca. Tetapi Allah tidak memberikan rezeki di bidang yang lain. Apa itu? Menghafal. Jadi saya itu sangat malas sekali kalau menghafal. Sehingga saya itu selalu mengandalkan catatan gitu kalau itu ya. Jadi ceritanya gini Mas Hussein, seiring waktu dengan bertambahnya ilmu saya tentang agama, kemudian kan setiap saat saya interaksi dengan orang meninggal. Karena saya memang rumah saya antum tahu sendiri dekat kuburan, ya kan? Terus saya melihat kebanyakan kaum muslimin ini dalam cara mengurus jenazah itu sangat jauh dari kata benar, sangat jauh dari panduan Al-Quran maupun As-Sunnah seperti itu. Sehingga saya senantiasa berpikir bagaimana caranya saya ingin menulis kitab, namun dengan kemampuan saya yang seperti ini. Akhirnya pada tahun 2012 saya meminta bimbingan Ustadz Wahyudi dan minta arahan Ustadz Wahyudi. Bahkan meminta beliau untuk mengetik tulisan tangan tentang janais tadi, bab janais tadi. Suruh koreksi, terus suruh tekan, dan alhamdulillah beliau selesai. Gitu, alhamdulillah beliau bersedia, gitu ya. Bersedia, dan alhamdulillah pula berkat pertolongan Allah, kalau tidak salah ini tanggal 15 Desember tahun 2012 itu, tahun 2012 kitab itu selesai diketik dan selesai diteliti oleh Ustadz Wahyudi. Tidak ada masalah kata Wahyudi untuk diajarkan. Untuk diajarkan. Tetapi teman-teman, saya mengatakan kitab saya tadi itu masih jauh dari kata cukup. Apalagi sempurna. Makanya saya berharap kepada asatidz saya untuk senantiasa membimbing saya, mengkritik kitab saya itu agar kitab saya tadi itu betul-betul bermanfaat. Tentunya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik Ustadz, Ana ada pertanyaan lagi. Ya, kita sekarang masih ada di area pekuburan dan Ana lihat ada satu bangunan tidak permanen ya di belakang kita. Ini kira-kira apa Ustadz? Nah, baik ya. Ini Mas Reza, bangunan ini adalah 4 alat pemandian. Alat pemandian, dan di dalamnya kurang lebih isinya seperti alat-alat pemandian kita yang ada di MIS. Baik. Persis, karena MIS itu Masjid Imam Syafi'i. Ya, Masjid Imam Syafi'i Bangkalan. Karena MIS itu dulu saya beli
setelah belinya ini. Mohon maaf, bukan saya beli ya. Iya. Saya sarankan beli ke Dr. Zufik setelah saya beli ini. Jadi persis pokoknya, dan belinya juga ke orang satu. Baik. Dr. Yusfik itu adalah ketua takmir Masjid Imam Syafi'i Syafi'i. Banggalan. Waktu itu saya masih Menjadi sebagai wakil. ketua Ya, ketua takmir Masjid Imam Syafi'i Oke, Banggalan. ya. Baik, Ustaz. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz. Apakah ada kesan-kesan yang sampai ini teringat selama antum menjadi tim Janais? Oh, baik, Mas Husen ya. Jadi kesan-kesan selama saya menjadi tim JNS itu sebenarnya banyak ya. Tapi yang paling mendalam itu adalah saat ketika saya memandikan jenazah. Memandikan jenazah, itu pikiran saya selalu terbayang. Saat ini saya memandikan saudara saya. Dan Maksudnya alhamdulillah, saudara sesama muslim. ya sesama saudara muslim itu. Dan alhamdulillah saudara sama muslim itu, ya ini kalau gini saya merinding Mas dosen ya. Dan alhamdulillah saudara sama muslim ini ada yang ngurus, gitu ya. Terus kemudian kelak saya mesti akan mati karena orang semua akan mati. Apakah saya ini juga akan diurus seperti saya mengurus saudara saya ini, seperti itu. Jadi itulah Mas dosen kesan yang paling tidak pernah saya lupakan. Kalau saya habis memandikan seorang jenazah itu. Sampai sekarang itu Ya, masih terngiang, Ustaz. Terngiang gitu. Baik, Ustaz. Terus adakah pengalaman pahit, Ustaz, atau pengalaman yang aneh-aneh ketika selama menjadi tim Janais ini, Ustaz? Ya, kalau pengalaman yang pahit itu ya, anggap aja pengalaman yang kurang mengenakan di perasaan itu ya. Iya. Itu ada Mas dosen. Yang paling terasa itu adalah saya 2 kali, ya, 2 kali cerita ya 2 kali itu ya, tapi tidak cerita ininya ya. Penyebabnya gini, ada seorang yang kebetulan dia teman saya sekolah dulu, ya. Sekolah SD, meninggal tidak ketahuan orang semalam, sehingga dia dalam keadaan neku. Nah, dalam keadaan neku itu, nah ini saat memandikan sangat susah sekali. Kemudian saya karena posisinya ya neku, sudah neku, sudah agak kaku gitu ya, kaku, sehingga saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya minta air panas yang sudah saya perhatikan hasil ilmu dari Ustaz Yoyo itu, tapi tidak banyak perubahan, Air panas, air hangat, Ustaz? Iya, air hangat, mohon maaf ya, air hangat ya. Ya. Tidak banyak perubahan, sehingga terpaksa dengan sangat sedih saya mandikan. Dengan kondisi yang seperti itu. Dan akhirnya saya minta instruksi ke teman-teman yang ada di kuburan agar membuat lubang disesuaikan dengan kondisi mayat. Itu yang pertama. Terus yang pengalaman yang kedua Mas dosen, itu teman anak juga di tentara, tapi beliau PNS-nya. Ya, pas waktu itu kejadiannya mancing, anaknya kejebur, dia ikut terjun, maunya menyelamatkan anaknya, tapi qadarullah dua-duanya oleh Allah diwafatkan. Gitu. Dan baru ketemu itu adalah setelah 3 hari. 3 hari ya. Sehingga begitu diangkat, ya tahulah Mas dosen ya, mayat yang sudah 3 hari itu kan baunya kurang enak gitu ya. Sehingga di saat itulah keimanan diuji. Ya. Ternyata memang iman kita ini beda dengan iman para sahabat dulu ya. Sehingga waktu memandikan juga ada rasa apa ya, ada rasa jijik gitu ada rasa jijik dan sebagainya itu. Pokoknya ada konsen lah seperti itu. Saya merasa bersalah, berdosa kepada Allah itu. Karena memang walaupun sudah diakali dengan tisu apa ini, masker dikasih minyak, terus dikasih bau-bauan rupa, tetap kalah dengan bau itu. Seperti itu. Tapi kondisi jenazah masih utuh. Ya utuh tapi banyak lecet-lecet gitu. Jadi mungkin itu pengalaman saya yang paling ini. Terus sebetulnya terus terang ya, ini mau saya ceritakan tapi nanti teman-teman juga khawatir tidak mau jadi tim pemandi gitu ya. Kalau memang habis mandikan jenazah itu biasanya siap-siap tidak bisa makan 3 hari gitu. Karena apa, Ustaz? Ya karena mendapat pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Kalau jenazah normal itu wah tidak jadi masalah. Ya mungkin itu. Ya kalau saya simpulkan itu untuk dari ceritanya antum tadi, memang orang-orang yang menjadi tim Janais ini adalah orang-orang yang memang Allah pilih ya Ustaz. Karena orang tersebut akan berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti yang tadi Ustaz sebutkan. Baik, yang mudah-mudahan Allah terima amal ibadah antum Ustaz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir untuk kepada penonton nantinya Ustaz, adakah saran-saran kepada kita semua khususnya terkait tim Janais ini? Baik, Mas dosen ya. Terima kasih waktunya.
tidak apa-apa agak sedikit anu ya, Baik. tapi tidak begitu lama. Teman-teman ya, khususnya kaum muslimin pada umumnya, ingat kita ini makhluk hidup. Namanya hidup pasti akan mati. Biasanya teman-teman, kalau orang itu mati, keluarganya mati, ingin dirawat sesuai syariat, gitu ya. Tetapi dia tidak mikir apakah dia akan merawat orang lain dengan sesuai syariat, gitu ya. Kan gitu Mas dosennya. Baik, Ustaz. Jadi saya sarankan teman-teman, jangan remehkan tentang merawat jenazah ini. Kenapa? Keluarga kita yang meninggal itu berikan apa ya, perawatan yang paling baik di akhir hidupnya itu. Perawatan yang paling baik itu adalah yaitu merawatnya dengan sunnah, seperti itu. Nah kalau kita nanti malas belajar, terutama kaum mudanya, ini terus kalau yang kita meninggal, siapa yang akan merawat? Mari kita jadilah orang yang adil. Kalau keluarga kita, kalau kita meninggal ingin dirawat dengan sesuai sunnah, maka kita pun bertekad untuk merawat saudara muslim kita yang lain juga merawat dengan sunnah. Caranya apa? Ya dengan belajar, seperti itu. Dengan belajar, sehingga nanti ada balan, ada keseimbangan. Karena apa? Karena terus terang, merawat jenazah itu seandainya salah, tidak pengaruh sama jenazahnya. Tetapi kitalah yang berdosa. Ya, sehingga tetap nanti harus saya sarankan kepada teman-teman, tetap semangat belajar ilmu yang satu ini. Baik. Karena terus terang, banyak orang yang tidak menyukai. Ya tadi, memandikan dan begini itu. Karena nanti berhadapan dengan hal-hal yang lebih banyak tidak mengenakan perasaan daripada yang mengenakan perasaan. Baik. Mungkin itu Mas dosen dari saya. Sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman tetap punya keinginan untuk tetap menjadi tim perawat jenazah, karena kita ini adalah makhluk hidup dan pasti akan mati. Seperti itu Baik. ya. Baik. Mungkin itu dari saya Mas dosen. Baik, syukron jazakumullah khairan atas saran antum. Iya. Mudah-mudahan bisa didengar oleh kita semua dan kita semua bisa menjadi apa yang menjadikan harapan antum ke depan, Ustaz. Amin amin. Syukron jazakumullah khairan. Insyaallah nanti kita akan lanjut ke praktek jenazah, Ustaz. Oke, Pengurusan oke. jenazah. Insya Allah. Ya. Mari.